Badannya udah biru, dingin. Dingin. Mau dimasukin ke peti es mayat kan? Iya. Tahu Janur nggak ada, dia bilang gitu. Bener. Wah, sakti juga nih orang ini. Buahnya disuruh kesurupan gitu kan. Iya, itu jadi monyet tuh. Apa misalnya, Mang, kamu mau ngomong sama siapa? Bung Karno. Bung Karno. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang saya tantang. Ini yang saya tantang ini. Ya, saya ingin menantang Wawan untuk memanggil Bung Karno lagi kalau memang bisa. Dia masukkanlah kepada mediatornya. Tapi benar-benar itu Bung Karno ya. Karena apa? Akan kami tes itu nanti. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang juga dan sedang mengumpulkan tim untuk menemui Wawan agar apa? Teman-teman, di video ini sekarang saya memiliki pembahasan mengenai kesaksian dari Firdaus Ohiwobo, di mana saya diberitahu oleh netizen bahwa ada video terbaru dari Firdaus yang menyatakan dia malah tidak percaya dengan perkataannya si Wawan gitu. Ini Firdaus nih, orang yang paling pro kepada para dukun, ternyata masih tidak percaya. Saya kira akan mendukung atau membela. Ternyata enggak ya. Ternyata malah meragukan, bahkan mendekati tidak percaya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita bahas langsung seperti apa videonya. Lu makan bareng-bareng di warteg, ayamnya masih mati. Jangan kan manusia, ayam gitu. Pikiran gue ngidupin orang mati kan berarti orang mati suri nih. Iya. Hari. Mati suri, seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak ada yang namanya mati suri. Mungkin koma iya, ya koma, terus apalah istilah medis yang lainnya itu saya tidak paham. Tapi kalau koma iya, tapi mati suri yang namanya mati ya mati gitu. Tidak ada yang namanya mati suri atau mati sesaat. Tidak ada ya, tidak ada ya. Lanjut. Kan kapasnya udah ada di sini di hidung. Gambar pocong ya. Badannya udah biru. Pocongnya makan apa itu? Bakso, mie ayam. Badannya udah biru, dingin. Dingin. Mau dimasukin ke peti es mayat kan? Iya. Tahu Janur nggak ada, dia bilang gitu. Bener. Wah, sakti juga nih orang ini. Buahnya disuruh kesurupan gitu kan. Iya, itu jadi monyet tuh. Apa misalnya, Mang, kamu mau ngomong sama siapa? Bung Karno. Bung Karno. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang saya tantang. Ini yang saya tantang ini. Ya, saya ingin menantang Wawan untuk memanggil Bung Karno lagi kalau memang bisa. Dia masukkanlah kepada mediatornya. Tapi benar-benar itu Bung Karno ya. Karena apa? Akan kami tes itu nanti. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang juga dan sedang mengumpulkan tim untuk menemui Wawan agar apa? Agar bisa mengakui. Kalau dia tidak ingin mengakui bahwa dia sedang berhalusinasi, setidaknya dia harus membuktikan, ya. Karena sudah mendatangkan Bung Karno. Apalagi sudah mengatakan ada apa namanya? Uang 70 triliun atau nggak salah gitu di Bank Swiss. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Terus yang berikutnya akan kami tes. Bener nggak itu yang masuk Bung Karno? Ya, ini yang paling penting. Karena apa? Bisa mendatangkan siapapun katanya. Atas izin Allah. Iya, saya enak jidatnya kan? Itu yang saya sebut terus. Saya enak jidatnya dia memanggil roh. Ya, Firdaus saja nih yang paling pro kepada dukun malah meragukan. Apalagi kita nih, kita yang cerdas gitu. Ya kalau cerdas, kalau masih percaya dukun berarti iya kecerdasannya masih ini. Lanjut coba. Jadi gua tanya sama Awan. Oke. Kalau medianya, saya bisa nggak jinnya Bung Karno? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nah bener kan. Kalau medianya orang lain nggak bakal bisa. Karena apa? Harus orang dia yang melakukannya. Untuk apa itu? Agar bisa lucu-lucuan, agar bisa berhalusinasi bersama gitu. Kalau orang lain tidak bisa diajak berhalusinasi, harus janjian dulu, harus actingnya keren. Terus yang kedua tahan malu. Terus yang ketiga siap dihujat sama netizen. Ini kalau didengar sama Bu Megawati ini bahaya ini. Ini bisa dituntut nih. Karena apa? Sudah mengatakan hal yang tidak-tidak. Fitnah yang paling keji yang dilakukan oleh
oleh Wawan terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu kepada Bung Karno. Ya, lanjut. Ya, tadi kan gue udah bilang sebelum dia podcast sama gue bilang Wawan harus siap mental ya gitu. Kenapa? Karena kalau podcast sama saya ini tenar mah udah pasti, tapi mental hancur gitu. Bener-bener. Ya sekarang mentalnya hancur ya. Makanya beberapa kali dia klarifikasi bahwa sebenarnya dia tidak menghidupkan orang mati katanya. Terus yang kedua, dia beralibi lagi mengenai tasbih, terus yang lain-lain. Karena takut dimintai pembuktian. Ya kalau tidak ingin mengakui bahwa dia halusinasi, ya pembuktian. Dan ketika pembuktian terjadi, ya dan gagal, semua yang diuji gagal, berarti Wawan harus bersedia untuk mengakui semua kehalusinasiannya, bahwa dia tengah membodohi publik dengan pernyataan, adegan, atraksi, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar masyarakat tidak dibodohi terus-menerus. Karena memang dunia dukun ini selalu melakukan pembodohan kepada masyarakat melalui teknik klinik-klinik yang dibuatnya seolah-olah itu beneran. Padahal cuma acting dan halusinasi. Dah, kita coba lihat seperti apa komentarnya. Ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Artinya apa, Min? Serius tanya. Lempar batu sembunyi tangan. Aduh, kok gua ngakak banget. Itu temen saya, Yosi yang komentar ya. Nah gini aja kan terhibur gua lihatnya. Jadi abis di up itu dukun, jatuhkan. Diangkat setinggi mungkin lalu jatuhkan gitu. Lah bener ini orang, emang bener. Dari awal Firdaus bener tuh ngangkat orang. Agar apa? Agar masyarakat terbuka matanya. Agar masyarakat itu pikirannya bisa terbuka. Dan menerima kenyataan bahwa dunia perdukunan hanya dunia halusinasi belaka. Pembodohan. Ya. Tidak mau dipanggil bodoh, ya jangan percaya dukun. Gitu. Baca lagi. Setiap wawancara pasti ada kata-kata. Kan udah gue bilang. Tumben bener yang ini. Yang saya baca dari Firdaus, dia tengah membangun namanya. Agar apa? Agar booming. Agar namanya itu bisa trending. Mungkin seperti itu. Ya kita tidak salahkan. Karena apa? Dia tengah memunculkan para dukun yang halusinasinya tingkat tinggi. Agar bisa kita kuliti bersama-sama. Agar bisa kita edukasikan kepada masyarakat luas. Ya, seperti itu. Tumben nih lucunya natural. Emang natural. Tidak ada yang dibuat-buat. Semua kelucuannya itu natural. Ya. Makanya saya bilang, mereka tidak melawak pun, mereka lucu gitu. Lucu. Yang pernah berteman jadi lawan semua. Ya nanti pasti akan berlawanan semua. Dimulai dari Jindan, terus sekarang sudah nyerang Wawan gitu. Nanti Yosi. Tapi kayaknya kalau Yosi bener-bener disayang. Bener-bener disayang kayaknya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya react di sini, yang ingin saya bagikan kepada kalian semua, yaitu mengenai pernyataan si Firdaus. Ya, dimana Firdaus mengenai kesaktian si Wawan bukan cuma meragukan ya, tapi tidak percaya. Kesaktiannya itu udah setara dengan Tuhan. Makanya orang seperti Firdaus saja sudah nggak tahu tuh mau percaya atau enggak gitu. Ya. Aduh, udah. Semua teman-teman juga bisa terhibur dengan lawakan hari ini. Ya, semoga bisa terhibur karena saya juga terhibur di sini. Oke teman-teman, nanti saya akan reaction beberapa kelakuan dari Wawan lagi, tindakan si Wawan lagi, atraksi-atraksinya si Wawan. Agar apa? Agar kita bisa menguliti setiap kalimat-kalimatnya yang keluar. Dan bisa di-save di channel YouTube saya bahwa dia pernah mengucapkan ini, pernah mengucapkan itu gitu. Untuk apa? Sebagai barang bukti kalau dia telah melakukan pembodohan atau kebohongan. Sehingga mau berkelit bagaimanapun sudah tidak bisa. Oke, itu saja dari saya sekarang. Semoga teman-teman bisa terhibur semuanya. Saya Ripras mengucapkan salam.